Pak Semi sebagai program paralel ya berjalan, baik kuliah vokasi dan training industri sama-sama dijalankan. Tadi Bunda Juli juga sudah sebutkan. Durasinya adalah 2, 3, atau 4 tahun Bapak Ibu sekalian tergantung bidangnya. Dan betul, sekali lagi ini bukan program penyaluran kerja, bukan program magang, ini adalah program pendidikan bagian dari sistem pendidikan formal. Ya, memang dibuka untuk orang asing sekitar 5 tahun terakhir ini. Ada definisi menempuh pendidikan formal di ruang kelas pasca kelulusan SMA. Ya, jadi Ausbildung ini adalah bagian dari sistem pendidikan tinggi formal di Jerman, berakhir dengan sertifikat profesi yang dilakukan 2 hal, kuliah sambil bekerja, dan tidak perlu membayar uang kuliah, justru malah mendapatkan penghasilan training yang akan meningkat setiap tahunnya. Sebagai gambaran, dengan kebutuhan biaya hidup sekitar 7,5 sampai 10 juta per bulan, maka penghasilan Ausbildung ini adalah sekitar 16 sampai 30 juta rupiah setiap bulan. Jadi lebih dari cukup untuk hidup. Ketika sudah lulus dari Ausbildung, bekerja sebagai seorang pekerja profesional, tentu gajinya gaji profesional berawal dari sekitar 45 sampai 50 juta rupiah setiap bulan. Dan yang paling fair dari Ausbildung ini, lulusannya dikonsider sebagai lulusan Jerman, jadi bisa berkarir setinggi mungkin, tidak ada batasan dan tidak ada diskriminasi. Untuk bidang yang bisa diikuti, ada banyak Bapak Ibu sekalian, saya mencuplik beberapa saja dan dibagi menjadi 2 slide. Slide pertama adalah bidang-bidang jasa, jasa-jasa krusial seperti keperawatan dan bidang-bidang kesehatan, perhotelan, restoran, dan masih banyak lagi bidang-bidang yang lainnya. Kemudian bidang yang berikutnya adalah bidang yang menyangkut teknik, baik yang teknik-teknik yang kita kenal di Indonesia maupun teknik-teknik yang memang khas untuk negara 4 musim ya, seperti teknik pemanas insulasi bangunan. Nah, tetapi yang manapun bidang yang dipilih, yang memudahkan untuk kita adalah bahwa mereka tidak meminta prekualifikasi khusus. Jadi mereka mengizinkan siapapun yang mau ikut program Ausbildung ini, walaupun belum punya keterampilan awal, mereka yang akan didik dari awal. Nah, kemudian kalau ditanya dari bidang-bidang ini, kira-kira yang mana yang lebih genting dibutuhkan sehingga peluang penerimaannya lebih besar? Jawabannya adalah semua bidang, Bapak Ibu. Karena yang terjadi kemarin tahun 2022 di level negara federal Jerman, secara statistik adalah dari setiap 4 lowongan Ausbildung yang tersedia, hanya ada 1 pelamar, Bapak Ibu. Jadi dari setiap 4 lowongan, hanya ada 1 yang melamar. Bukan 1 yang diterima, tapi 1 yang melamar. Nah, segenting itu situasinya, maka Jerman sampai mereformasi undang-undang imigrasinya untuk, ya bahasa singkatnya, menawarkan kewarganegaraan Jerman bagi orang-orang yang mau stay di sini dan bekerja sebagai profesional di sini. Ya, jadi itu kira-kira pengantar saya sebelum kemudian nanti dilanjutkan untuk elaborasi lebih lanjut oleh, dilanjutkan lebih lanjut oleh rekan saya, Pak Dodi Primanda Kadarisman ya. Saya perkenalkan beliau sebentar. Ini profilnya adalah di sini. Ya, jadi saya share kembali screen saya. Ya, jadi kalau saya lebih ke bidang pendidikan di Global Catalyst Evo, mungkin teman-teman lihat saya senangnya sekolah gitu, jadi kasih aja bidang pendidikan. Kalau Pak Dodi ini pengusaha, jadi kami bersepakat untuk mempercayakan urusan strategic partnership kepada beliau. Pak Dodi lahir di Banda Aceh, sama seperti saya, beliau juga alumni SMA Taruna Nusantara, kemudian melanjutkan pendidikan ke Fakultas Teknik Sipil UGM. Kemudian hari ini beliau berkarya, bisnisnya ada di berbagai negara, dan masih menyempatkan diri untuk beraktivitas secara sosial, termasuk salah satunya di organisasi kami Global Catalyst Evo. Ya, saya akhiri presentasinya untuk silakan Pak Dodi untuk melanjutkan mengelaborasi presentasinya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, saya juga ikut meminta maaf atas
gangguan teknis tentang link pagi hari ini. Ya, di sini masih subuh, ya. Kami baru bangun pagi, tiba-tiba ada problem, jadi tegangnya masih terasa sampai sekarang. Tapi saya mohon maaf sekali, terutama ke Pak Semi yang sudah luar biasa mensupport sampai dengan terjadinya event ini. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf atas gangguannya. Mudah-mudahan besok kita bisa lakukan yang lebih lancar. Ya, jadi ada beberapa penekanan yang saya akan berikan tentang program Ausbildung ini. Yang pertama penekanannya adalah end result atau akhir dari program Ausbildung itu bukan ijazah, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan ijazah, tetapi end result-nya adalah sertifikat profesi. Jadi kalau Bapak Ibu membandingkan di Indonesia, ini mirip dengan program pilot, ya, penerbang. Kalau di Indonesia, penerbang di Indonesia, pendidikan penerbang di Indonesia dan negara-negara lain itu bukanlah sertifikat, bukanlah ijazah S1, S2 atau S3, tetapi sertifikat profesi yang bisa digunakan di seluruh dunia. Begitu ya. Jadi program Ausbildung ini salah satu yang saya harus tekankan kepada Bapak Ibu adalah tidak bisa berharap ijazah, tetapi hasil akhirnya adalah sertifikat profesi. Itu yang perlu digarisbawahi yang pertama. Yang kedua, program Ausbildung ini dua-duanya harus diambil paketnya. Jadi ada training industrinya, ada teorinya, kuliahnya, ya. Itu merupakan satu paket yang kedua-duanya harus diambil, ya. Dengan perbandingan 70-30. 70% training industri, 30% teori. Training industrinya tentunya dilakukan di perusahaan-perusahaan, di industri, ya. Teorinya diadakan di kampus-kampus khusus kuliah vokasi, atau di sini disebut namanya Berufsschule, ya. Jadi begitu, 70 training industri, 30% teori atau kuliah vokasi. Ya. Kemudian kuliah vokasinya gratis karena ini yang merupakan hasil. Jadi program Ausbildung ini sudah lebih dari 100 tahun ada di Jerman. Sejak Perang Dunia Pertama itu sudah ada, ya. Tetapi baru dirilis untuk pendatang itu sekitar 5 tahun belakangan, 5 tahun atau 6 tahun belakangan ini, ya. Jadi kuliahnya gratis, training industrinya peserta dibayar dengan gaji training. Jadi itu penekanannya, kuliahnya gratis karena ini merupakan hasil kerjasama 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pemerintah, pilar kedua adalah dunia pendidikan, pilar ketiga adalah industri yang ada di Jerman. Jadi 3 pilar ini bekerja sama men-set up satu sistem yang established dan satu-satunya di dunia. Di masa lalu Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang mencoba membuat program yang sama, tapi sampai saat ini belum berhasil. Jadi di dunia saat ini hanya ada Jerman. Itu juga yang menyebabkan Jerman merupakan kiblat pendidikan vokasi di dunia dan bisa dikatakan terbaik di dunia untuk pendidikan vokasi. Jadi ini kesempatan yang baik bagi putra-putri Indonesia, khususnya NTT, sebagai dua solusi, ya. Dua solusi. Solusi pertama adalah solusi pendidikan murah, ya, pendidikan dengan biaya terjangkau. Solusi kedua adalah solusi ketenagakerjaan, di mana dari hasil riset-riset saya di Indonesia, apalagi setelah pandemi ini terjadi membengkak, ya, jumlah kebutuhan lapangan pekerjaan. Jadi tenaga kerjanya sangat berlebih begitu, dan ini berkebalikan dengan situasi di Jerman, ya. Jadi itu penekanan saya. Jadi ini bisa menjadi solusi pendidikan yang terjangkau dengan kualitas dunia dan solusi ketenagakerjaan, di mana siswa-siswa Indonesia tidak seperti program magang. Kalau program magang yang ada di beberapa negara Asia, Bapak Ibu tahu bahwa itu terbatas. Begitu mereka selesai magang, dia harus kembali ke Indonesia dan mengeluarkan biaya lagi untuk ikut magang lagi. Jadi bukan solusi jangka panjang, tidak sustain, ya.
Tetapi Ausbildung ini merupakan solusi jangka panjang. Jadi setelah mereka selesai program Ausbildung, maka mereka bisa bekerja di Jerman, ya, dan dengan menggunakan sertifikat profesi ini mereka bisa memiliki hak yang sama dari sisi income dan karir. Ya, jadi karirnya ini tidak terbatas, pendidikannya juga tidak terbatas, di mana pendidikan vokasi di Jerman bukan hanya di level Ausbildung. Kalau mereka ingin melanjutkan ke level yang lebih tinggi, mereka bisa ke Meister dan seterusnya. Tetapi sistem ini juga permeable, artinya bisa pindah jalur. Ya, bisa pindah jalur dari jalur vokasi ke jalur studium. Jadi begitu kalau ada putra-putri Indonesia, putra-putri NTT yang ingin kuliah di Jerman tetapi terhambat dengan biaya persiapan, biaya deposit, dan lain-lain. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Maka Ausbildung ini bisa jadi solusi untuk batu loncatan. Contoh, jika ada seseorang ingin dari Indonesia ingin kuliah di Fakultas Kedokteran di Jerman, ya, bagi yang memiliki biaya, maka ini bisa jadi solusi yang sangat terjangkau karena kuliah di Jerman ini 15 dari 16 negara bagian memberlakukan 100% biaya kuliah gratis, ya. Tetapi biasanya anak Indonesia berhadapan dengan deposit yang kira-kira harus disediakan sekitar 180 juta setiap bulannya untuk kuliah, per tahun untuk kuliah, ya. Tetapi dengan program Ausbildung ini adik-adik bisa mengikuti program Ausbildung dulu sambil mempertajam kemampuan bahasanya, sambil menyesuaikan diri dengan situasi di Jerman. Kemudian pada saatnya bisa switch, ya, bisa pindah ke permeable system untuk kuliah kedokteran. Begitu. Jadi, dan ini berlaku untuk berbagai bidang, bukan hanya kedokteran saja, berlaku di berbagai bidang. Jadi ini solusi yang cukup smart menurut saya untuk bisa jadi batu loncatan ke level yang lebih tinggi lagi, baik secara karir, pendidikan vokasi, atau studium. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya tekankan. Kemudian terakhir, apa sih peran global katalis? Ya, jadi program Ausbildung ini bukan punya global katalis, Bapak Ibu. Program Ausbildung ini milik pemerintah Jerman, masuk dalam sistem pendidikan di Jerman, pendidikan tinggi. Ya, dan siswa-siswa berangkat ke Jerman bukan sebagai tenaga kerja, bukan sebagai TKI, tetapi sebagai pelajar khusus Ausbildung. Ya, jadi peran dari Global Katalis adalah yang pertama, kami mensosialisasikan program unggul ini ke Indonesia. Ya, yang kedua, kami membantu persiapannya di Indonesia. Yang ketiga, bagi siswa-siswa yang terhambat secara finansial untuk melakukan persiapan, Bapak Ibu, memang program ini gratis dari pemerintah Jerman dan training industrinya dibayar. Tetapi siswa-siswa tentunya harus mempersiapkan bahasa Jerman, kemudian mempersiapkan buku-bukunya, ujiannya, sertifikasi bahasa Jerman standar Uni Eropa, kemudian dokumen-dokumennya, dan pengurusan visa. Jadi itu semua biayanya cukup besar. Ditambah lagi setelah visanya jadi, tentunya siswa harus berangkat ke Jerman. Ini membutuhkan tiket pesawat. Ya. Kemudian biaya apa lagi yang dibutuhkan? Pada saat siswa tiba di Jerman untuk mengikuti program Ausbildung, mereka training industri dulu atau ikut program Ausbildung dulu selama 1 bulan. Maka setelah 1 bulan gaji trainingnya baru keluar. Sehingga di awal kehidupan mereka dengan durasi 1 bulan itu dibutuhkan support biaya hidup. Biaya hidup di level mahasiswa di Jerman itu berkisar antara 7,5 sampai 10 juta rupiah. Jadi orang tua harus menyiapkan dana untuk biaya hidup. Ya, 1 bulan pertama di Jerman. Setelah itu, setelah mereka dapat gaji training, maka selanjutnya mereka bisa putus hubungan finansial dengan orang tua, di mana mereka tidak tergantung lagi, tapi menjadi mandiri secara finansial dan bisa membiayai hidupnya sendiri, bahkan bisa saving. Banyak juga kejadian di mana siswa bisa membiayai hidupnya sendiri, kemudian juga bisa mengirimkan kepada orang tuanya di Indonesia. Ini sudah banyak sekali terjadi karena kami sudah membantu lebih dari 3.000 siswa
Indonesia, terutama di Pulau Jawa, untuk berangkat kuliah di berbagai negara di dunia, tetapi lebih dari 90% dari mereka memilih Jerman untuk menjalankan studinya. Oke, jadi dengan adanya biaya yang harus dipersiapkan, totalnya dari hulu sampai hilir tanpa dengan seluruh detailnya, plus tiket pesawat dan biaya hidup bulan pertama di Jerman, itu membutuhkan biaya 51,7 juta rupiah totalnya. Nah, peran dari Global Catalyst adalah kami meminjamkan dana talangan, kami memiliki program meminjamkan dana talangan, dan ini adalah pinjaman sosial, Bapak Ibu, di mana pinjaman ini harus dikembalikan atau bisa dikembalikan dengan cara mengangsur selama 1-2 tahun. Jadi sebagian dari income mereka digunakan untuk mengembalikan pinjaman ini, dan ini pinjaman tanpa interest atau pinjaman tanpa bunga. Kenapa? Karena Global Catalyst menyiapkan dana sekitar 80 miliar rupiah setiap tahunnya. Ini sebagai dana bergulir. Ya, dan kami terdaftar di Jerman sebagai entitas nirlaba, dan di Jerman ini sangat ketat sekali untuk itu, sehingga 1 rupiah saja atau 1 euro saja kami mengambil keuntungan, maka kami menyalahi pendirian entitas kami, yaitu Global Catalyst e.V. Ya. Jadi kami diaudit oleh pemerintah Jerman, dan kami benar-benar disiplin tentang ini karena kami warga negara Indonesia. Ya. Kami tidak ingin visa kami terganggu gara-gara kami mengambil keuntungan dari mengambil profit dari program ini. Jadi ini bisa dikembalikan dengan diangsur tanpa bunga, tanpa beban bunga, dan dikembalikan tepat waktu dan tepat jumlah, supaya bisa digunakan kembali untuk dipinjamkan kembali kepada adik-adik angkatannya yang akan berangkat di tahun-tahun berikutnya, di periode-periode berikutnya. Jadi itu gambarannya peran Global Catalyst. Dan peran terakhir yang menurut saya paling penting dari Global Catalyst adalah, Bapak Ibu, saya tidak tahu ya, tapi pengamatan saya selama ini dengan membantu lebih dari 3.000 siswa Indonesia Go Internasional, kami lihat bahwa ini keterus-terangan kami mengamati bahwa kedewasaan putra-putri Indonesia ini tertinggal 10 tahun dibandingkan anak-anak dari daratan Eropa dan Amerika Serikat. Jadi maka peran orang tua, peran kami sebagai pengganti orang tua, atau peran kami sebagai pengganti sekolah di Jerman, ya, untuk mengawasi, untuk menjaga supaya adik-adik tetap dalam koridor ini, menurut saya adalah peran yang paling penting. Jadi kami standby untuk mengatasi problem-problem yang ada, memberikan solusi-solusi, memberikan opsi-opsi, dan menjaga mereka supaya tetap pada koridor. Menurut saya ini peran yang paling penting, karena kalau duit banyak di Indonesia yang punya dana lebih besar, yang bisa membantu lebih banyak dan lain-lain, tetapi salah satu peran utama kami yang cukup sangat dibutuhkan, terutama untuk lulusan-lulusan Indonesia yang belajar, yang kuliah di Jerman, adalah menjadi pengganti orang tua mereka di sini. Jadi kami akan berperan seperti itu penting sekali menurut saya. Ya, itu beberapa peran dari Global Catalyst. Ya, jadi dari sini saya rasa cukup. Bapak Semi, silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bapak Semi. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih infonya. Mohon izin Pak Dodi, apa bisa dilanjutkan dengan info internasional kelas? Iya. Jadi terima kasih sudah di-remind ya. Jadi program yang kami jalankan di Indonesia supaya kami tidak bolak-balik. Jadi idenya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kami melakukan sosialisasi, saya sudah dalam 3 tahun ini bolak-balik ke Indonesia lebih dari 7 kali saya harus pulang pergi ke Indonesia untuk mensosialisasikan program ini. Itu cukup melelahkan. Maka kami membuat suatu program di mana program ini bisa sustain, berefek jangka panjang, sehingga kami pemikirannya adalah kami lelah luar biasa 1 kali, tetapi program ini bisa berjalan terus-menerus tanpa kami harus bolak-balik datang ke Indonesia. Ya,
Jadi itu ide dasarnya, sehingga kami mendorong sekolah-sekolah di Indonesia membuat program internasional atau kelas-kelas internasional, atau bagaimanapun bentuknya. Kalau ini di Pulau Jawa banyak sekolah yang akhirnya membuat kelas internasional yang memang dipersiapkan khusus pada saat mereka lulus nanti sudah langsung bisa terbang ke Jerman atau ke negara-negara lain. Karena kami juga membantu ke berbagai negara. Tetapi solusi yang paling smart saat ini dengan kualitas tinggi dan biaya yang sangat terjangkau itu adalah Jerman. Ya, jadi kami mendorong terjadinya kelas-kelas internasional, di mana satu sekolah yang tertarik bekerja sama dengan kami akan support. Ya, kami akan support sekolah tersebut dengan fasilitas-fasilitas dari kami, berupa yang pertama tentunya kita memberikan fasilitas belajar seperti buku-buku, kemudian game yang mendorong proses belajar bahasa Jerman ini bisa lebih fun, bisa lebih baik, ya. Kemudian supaya jangan hanya siswanya yang go internasional, kami juga akan mengundang setiap tahun dari sekolah tersebut, dari sekolah yang bekerja sama untuk membuat program internasional ini, setiap tahun atas dana dari Global Catalyst kita membiayai, mengundang dan membiayai perwakilan dari sekolah setiap tahun bergantian, ya, dari sekolah tersebut. Jadi jangan khawatir, semua akan dapat gilirannya, tetapi minimal satu setiap tahunnya kita berangkatkan dengan undangan dan biaya penuh dari Global Catalyst FAO. Nah, tetapi sayangnya pada saat program ini dibuat, budget untuk memberangkatkan guru-guru atau pengurus sekolah ini, budgetnya dihitungnya dari Jakarta, Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin tahun-tahun berikutnya kami akan meeting lagi untuk mempersiapkan, siapa tahu bisa budgetnya diperbesar untuk memberangkatkan dari Kupang, dari NTT begitu. Tapi untuk saat ini kami mohon maaf sekali, dana yang kami siapkan hanya untuk memberangkatkan dari Jakarta. Oke, kembali ke fasilitas yang kita berikan, support yang kita berikan untuk sekolah-sekolah yang berpartner dengan kami yang membangun kelas internasional. Guru-guru yang ingin melanjutkan studi di luar negeri di berbagai negara di dunia, ya, kami memfasilitasi dari proses membangun CV, kemudian membangun motivation letter, sampai dengan mendapatkan LOE dan mendapatkan beasiswa. Jadi kami bantu untuk mengakses beasiswa-beasiswa yang ada di dunia, dan semua support itu biayanya dari Global Catalyst. Jadi kita membantu sekolah ini tidak hanya ingin membantu siswanya saja, tetapi sumber daya manusia seperti tadi kata Ibu Gubernur, titik beratnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ini bukan hanya siswanya, tapi penting sekali apabila guru-gurunya juga kita tingkatkan kapasitasnya dengan cara memberikan mereka akses ke sekolah-sekolah yang ke kampus-kampus yang maju di berbagai belahan dunia. Ya, jadi kita memberikan mencarikan beasiswa sampai dapat, dan semua itu kita support dari divisi admission Global Catalyst dengan nirlaba, ya, jadi tanpa biaya. Ya, itu kira-kira fasilitas yang kita berikan. Detail teknisnya secara umum seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin supaya sekolah Bapak Ibu punya program internasional program supaya bisa memberangkatkan ke berbagai negara, maka di setiap angkatan kita meminta minimal ada 20 siswa dalam satu kelas, minimal ada satu kelas internasional atau program internasional, ya. Artinya ada 3 angkatan di sekolah Ibu, dari kelas 10 Bapak Ibu 10, kelas 11, kelas 12, ya. Dari setiap angkatan itu minimal satu kelas, dan dari setiap kelas minimal 20 orang. Ya, jadi kemarin saya bicara dengan teman-teman di Global Catalyst, kira-kira saat ini kita mengalokasikan dana sekitar 40 miliar untuk dibantu kepada siswa-siswa di NTT, dan ini
mudah-mudahan bisa membantu sekitar sampai dengan 1.000 siswa setiap tahunnya. Jadi mohon kerjasamanya supaya dana ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya memberangkatkan satu angkatan, tapi berangkatan-angkatan, bertahun-tahun. Karena kalau digunakan bergulir, ini manfaatnya bisa besar. Tapi kalau dikasih dalam bentuk beasiswa saja, untuk sekian orang hilang, ya angkatan berikutnya kita harus cari sumber dana lagi, dan itu sangat merepotkan. Jadi kita memberi bantuannya dalam bentuk pinjaman dana talangan yang bisa dikembalikan secara bertahap pada saat siswa sudah mendapatkan penghasilan di Jerman. Ya, jadi itu untuk kelas internasionalnya. Ada sudah tim yang sudah survei datang ke Jerman. Terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah hadir ke Jerman, melihat langsung bagaimana program ini dijalankan, bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah Jerman, mendapatkan kesempatan diskusi langsung, kemudian mengunjungi Berufsschule atau kampus-kampus di mana sekolah vokasi ini dilakukan, pendidikan vokasi ini dilakukan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama membicarakan program unggul yang sangat luar biasa ini. Ya, begitu Bapak Semi, terima kasih. Terima kasih Pak Dodi buat informasinya. Jadi ada dua hal ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah program Ausbildung. Ini program Ausbildung ini khusus bagi tamatan-tamatan SMA atau SMK atau sederajat yang usia maksimal 35 tahun Bapak Ibu. Jadi usia maksimal 35 tahun, berijazah, ya, lalu bisa mengikuti program Ausbildung atau kuliah sambil kerja di Jerman. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kelas internasional yang dapat Bapak Ibu buka sebelum anak itu tamat. Jadi mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, masing-masing tingkatan itu bisa menyiapkan minimal 20 orang. Jadi misalnya kelas 10, kalau misalnya SMK itu ada beberapa jurusan tidak masalah, itu bisa di-mix jadi satu. Jadi kelas 10 bisa jadi 20 minimal 20 orang. Kelas 11 20 orang, kelas 12 juga demikian. Maka tambahan satu lagi izin Bapak Dodi selain yang tadi disampaikan adalah supporting terkait dengan tenaga pengajar bahasa Jerman, ya, karena kan pasti di sekolah agak kesulitan. Itu yang akan diberikan dari Global Catalyst, dan juga di Indonesia Bapak Ibu ada mitra eksklusif Global Catalyst FAU yang ada di Indonesia yang bertugas untuk memberikan supporting terkait dengan training bahasa, yaitu adalah Prime Education. Prime Education ini ada di Jogja, tetapi sudah kita lakukan komunikasi. Di sini juga ada Pak Indra, mungkin Pak Arta ada selaku direktur. Ini sudah lakukan komunikasi dan ini akan kita berjejaring untuk memberikan support terkait dengan dua program ini. Saya kira itu beberapa hal Bapak Ibu, dan nanti mungkin teman-teman lain yang ikut bersama-sama dengan kami juga akan bisa melengkapi kalau nanti ada hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan. Jadi prinsipnya kita bersyukur karena melalui izin dari Bapak Gubernur, Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami 4 orang diberi kepercayaan untuk bersama-sama melakukan studi edutor ke Jerman dan juga beberapa negara di Eropa, sehingga kita bisa membawa kembali oleh-oleh ini untuk Bapak Ibu semuanya. Dengan harapan ini bisa kita berjejaring untuk di NTT, kami 4 orang siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Bagi yang mungkin nanti setelah pertemuan ini karena terbatas waktu, Bapak Ibu mungkin nanti bisa kita lakukan diskusi lebih teknis lagi. Namun mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kesempatan ini saya beri kesempatan kepada SMK 5. Mungkin Ibu Kep SMK 5 ya. SMK 5 yang angkat tangan mungkin. Kita beri kesempatan. Silakan Ibu Kep. Sabar Pak Semi, sabar. Ibu Kep masih ada kegiatan lain ya? Siap Pak Semi, siap. Oke, silakan.
Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hormati Bunda Juli sebagai Bunda Literasi, Pak Dirut Bank NTT, Pak Semi, Pak Dodi, Pak Indra, dan Ibu Nurul, serta teman-teman kepala sekolah, bahkan juga siswa, khususnya di SMK 5, siswa juga ikut mendengar langsung. Saya ikut sertakan untuk mendengar langsung. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Semi dan teman-teman yang berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Setelah menyimak penjelasan oleh Pak Dodi, Ibu Nurul, dan Pak Semi sendiri sebagai pelaku langsung, bahwa kami sangat tertarik, namun tentu yang sangat sulit adalah bahasa. Bahasa kebetulan Pak Dodi, Pak Indra, dan Ibu Nurul, sekolah kami tahun kemarin mendapat bantuan itu kerjasama luar negeri, yaitu bidang energi terbarukan kerjasama dengan Schneider Jerman. Namun kami kesulitan soal bahasa, karena itu dari sekolah kami kemarin itu membentuk kelas internasional, tetapi dalam bahasa Inggris untuk membantu komunikasi. Dan dalam bahasa Inggris, dan kelas ini baru berjalan, belum sampai setahun, Pak. Namun untuk bahasa Inggrisnya yang dipelajari adalah TOEIC oleh guru-guru bahasa Inggris yang mendampingi. Namun kami menyambut baik ini, sehingga kami mohon mungkin nanti ada pendampingan, karena soal bahasa Jerman, buku satu pun tidak ada di sekolah. Di perpustakaan ada, tetapi buku tidak ada, apalagi gurunya. Kami di SMK tidak ada guru bahasa Jerman, yang ada itu bahasa Inggris. Yang ada guru bahasa Jerman di SMA ataupun SMK-SMK yang ada di Jawa. Karena itu Pak Semi, yang kedua, mungkin untuk melancarkan ini semua, kami juga tertarik kepinginnya ke Jerman. Memang kami pernah pergi Pak Semi tahun 2016, tetapi bukan dalam konteks kerjasama dengan Ausbildung ini, sehingga kami juga ingin tertarik, karena ini dari penjelasan Pak Dodi tadi, pembelajarannya 70-30, berarti mirip dengan kita SMK, tetapi kita kan dalam bahasa Indonesia. Sehingga kami mohon mungkin pendampingan dan kerjasamanya supaya lebih intens. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu Kep. Ibu Kep ini kemarin harusnya berangkat juga nih Bapak Dodi, cuma ada sedikit kesibukan yang beliau tidak bisa tinggalkan, akhirnya beliau tidak sempat ikut. Tapi sangat support terkait dengan kegiatan ini Pak Dodi. Baik, jadi selanjutnya saya beri kesempatan dulu untuk yang lain supaya selesai baru direspon sekalian ya. Ibu Dona ini dari SMA mana? Silakan kita berikan kesempatan. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Juli Leskodat, Bapak Ibu sekalian dari Ausbildung, dari Global Catalyst, dan juga dari Dinas P&K Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi telah disampaikan ada beberapa bidang yang dapat diikuti atau dipelajari oleh anak-anak kita. Salah satunya yang saya lihat di situ dari bidang umum maupun ke bidang teknik. Di teknik itu ada teknik pembangunan kapal. Karena kami ini sekolah pelayaran, di mana jurusan kita yang ada di sini itu jurusan nautika kapal niaga, jurusan nautika kapal penangkap ikan, dan juga jurusan teknika kapal niaga. Maka apakah ada bidang lain yang dapat diikuti oleh anak-anak kami? Karena di sini rata-rata anak-anak kita itu tertarik ke bagian kapal, tapi bukan hanya ke pembangunan kapal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dona. Singkat, padat, jelas. Kita lanjut Pak Asal Lahtang. Silakan, Pak. Pak Asal Lahtang, suaranya belum terdengar, Pak. Iya, terima kasih. Ya, pertanyaan saya terkait dengan
bagaimana mempersiapkan anak-anak kita, terutama dari sekolah melalui kelas bimbingan. Jadi tadi mungkin Pak Semi bisa undang kepala-kepala sekolah untuk kita sudah harus bicarakan ini, gitu. Supaya tekniknya seperti apa kita harus mempersiapkan supaya kita semua sekolah terutama yang di Kota Kupang ini bisa terlibat semua, gitu. Itu saja Pak Asa ya. Ya, itu saja Bapak. Terima kasih Pak Asa. Selanjutnya Pak Dirut, Bapak Alex silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dodi, Bu Nungki, Ibu semua yang kami hormati. Dari sharing yang diberikan oleh Pak Dodi dan Ibu Nungki, ada beberapa poin penting yang menjadi masukan. Sehingga secara paralel kegiatan-kegiatan mempersiapkan anak-anak nanti yang direkrut atau diseleksi untuk mengikuti program ini, masalah karakter building mentalnya juga bisa menjadi poin penting untuk kurikulumnya. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dodi melalui Bapak Ibu diaspora yang baik di Global Catalyst maupun Prime Education sebagai media yang membangun SDM khususnya di Nusa Tenggara Timur nanti benar-benar kualitasnya bisa sesuai dengan harapan dari pemerintah Jerman maupun para pihak yang menyelenggarakan kegiatan ini. Oleh karena itu sebagai saran, secara paralel tidak saja belajar tentang bahasa Jerman, tapi karakter building-nya itu harus dibentuk sehingga spek yang dibutuhkan oleh pemerintah Jerman maupun Global Catalyst yang memfasilitasinya itu bisa kita penuhi. Oleh karena itu spek yang dibutuhkan mungkin Pak Dodi nanti dan Bapak Ibu diaspora atau Global Catalyst yang selama ini telah mewadahinya bisa sharing kepada kita semua sehingga sinergitas atau nilai holistik ini bisa kita upgrade. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirut untuk masukannya. Ya, kalau belum ada lagi kita sementara dulu Bapak Ibu kita menunggu respon dari Bu Nungki atau Pak Dodi. Silakan. Gimana? Ya, sebentar ini saya. Yang pertama dari Ibu Safira itu terkait dengan kelas internasional, Pak. Itu mereka berkeinginan untuk membuka karena mereka punya kemitraan dengan Schneider Jerman dan sekarang mereka ingin buka kelas internasional tapi terkendala supporting buku dan juga guru ya. Itu intinya di situ. Yang kedua dari Bu Dona terkait jurusan kapal niaga dan nautika kapal niaga dan lain-lain yang mereka miliki, apakah ini hanya untuk jurusan yang selaras atau seperti yang pernah kita sampaikan bahwa tidak harus sesuai dengan jurusan mereka bisa memilih bebas. Nah, itu dari Bu Dona. Kemudian yang terakhir dari Bapak Dirut terkait dengan karakter building dan juga program kemitraan yang lebih holistik. Silakan Bapak Dodi atau Bu Nungki. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang support buku dan bahasa, ya jadi packaging dari program yang kita create, yang kita tawarkan untuk dikerjasamakan di international program adalah salah satunya betul tentang buku dan pembelajaran bahasa maupun support dari pengajarnya. Walaupun saya sempat diskusi beberapa kali diskusi dengan Pak Semi dan kawan-kawan dari NTT yang hadir di Jerman kemarin. Saya secara terbuka, Bapak Ibu, saya punya problem nih anak-anak muda pengajar guru bahasa Jerman dari Pulau Jawa. Pada saat kita menawarkan untuk
merekrut mereka untuk menjadi pengajar di luar Pulau Jawa, ini anak-anak sekarang ini banyak yang menolak begitu. Jadi saya sudah diskusi dengan Bapak Semi dan kawan-kawan. Kami akan tetap dengan daya juang tinggi untuk tetap merekrut pengajar-pengajar bahasa Jerman dengan kualifikasi yang memenuhi standar kami untuk dikirimkan ke NTT, tetapi secara paralel kami mohon kerjasamanya dari sekolah-sekolah yang ada di NTT. Apabila ada komunitas guru bahasa Jerman, maka kami akan bekerja sama khusus dengan mereka dengan cara mendidik, mempersiapkan, kemudian juga memfasilitasi untuk mereka mendapatkan training lebih jauh, bukan hanya di Indonesia tetapi di Jerman juga, untuk bisa bersama-sama kami mengajarkan bahasa Jerman ini kepada adik-adik di NTT, ya. Dan ini masih on progress, kita akan komunikasi terus dengan Pak Semi, tetapi betul fasilitas buku dan lain-lain kita akan support. Jadi kalau buku-buku pelajarannya bagian dari packaging pembelajaran bahasa Jerman dari program ini yang totalnya tadi 51,7 juta, itu sudah termasuk buku-buku ujian dan lain-lain. Tetapi buku-buku support, game-game board dan lain-lain itu kita support nirlaba dari Global Catalyst. Kita akan kirimkan langsung dari Jerman untuk ke sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kami. Kenapa harus bekerja sama? Harus ada MOU antara sekolah tersebut yang ikut program internasional dengan kami. Karena kalau kami memberikan bantuan tanpa ada dasar MOU, maka kami bisa terkena undang-undang pencucian uang di sini, di Jerman sini. Jadi mohon dimaklumi, bukan ingin merepotkan, tetapi kerjasama kita juga harus diikuti dengan adanya MOU. Sehingga itu bisa jadi dasar bagi kami untuk memberikan bantuan kepada sekolah Bapak Ibu. Begitu, jadi kita akan support ya untuk fasilitas-fasilitas tadi. Kemudian untuk pendampingan internasional program ya dari SMK Negeri 5 NTT, saya dengan senang hati mudah-mudahan di bulan Agustus saya sudah janji dengan Pak Semi dan kawan-kawan ya, beliau sudah mengunjungi kami di Jerman. Kami akan melakukan kunjungan balik ke NTT. Mudah-mudahan kita bisa lebih dalam, lebih jauh lagi melakukan pendampingan untuk kelas-kelas internasional maupun untuk program internasional ini. Tetapi sebelum kunjungan saya di bulan Agustus, mudah-mudahan saya juga sudah bisa mendampingi Bapak Ibu lewat Zoom ya untuk pendampingan membangun kelas-kelas internasional dan program-program internasional ini. Ya. Jadi begitu untuk jawabannya. Kemudian untuk bidang pelayaran, Ibu jangan khawatir karena program Ausbildung ini persyaratan minimalnya adalah lulus SMA, SMK atau sederajat. Jadi ada dari madrasah pun bisa, ya. Atau kejar paket, kalau nggak salah paket C begitu ya. Kejar paket C. Kalau dengan setara itu sudah bisa dan tidak dilihat jurusannya ya. Jadi kalau dari pelayaran ternyata setelah menempuh di SMK pelayaran, siswanya ternyata lebih tertarik ke bidang lain, mau pindah bidang itu bisa ya. Jadi bahkan dari sosial ke engineer itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir untuk jurusan. Ada lebih dari 300 jurusan yang bisa dipilih dan nanti kita akan berikan workshop khusus kepada siswa-siswa di NTT, jurusan-jurusan apa saja yang bisa dimanfaatkan di Jerman, yang bisa mereka pilih di Jerman. Begitu jawaban saya. Kemudian bagaimana caranya mempersiapkan sekolah dan untuk menjalankan program ini? Saya akan berkoordinasi rapat dengan kawan-kawan dari NTT yang dikoordinir Bapak Semindolu. Kita dalam waktu dekat akan mengatur pembahasan khusus teknis tentang pendirian kelas internasional maupun support-support yang lain-lain.
karena ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan yang terakhir tentang karakter building. Ya, jadi dalam waktu dekat, dalam beberapa hari atau beberapa minggu, ya tidak lebih dari 2 minggu, kita akan mengadakan sesi penjelasan teknis bagaimana program ini dieksekusi atau diimplementasikan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Ya, kemudian pertanyaan yang terima kasih sekali ditanyakan karena ini menjadi beban utama juga ya. Kita bahkan waktu di Jerman itu sampai malam-malam kita ngobrol khusus ini dengan Pak Semi dan kawan-kawan membahas tentang ini karena ini concern besar ya, tentang karakter building. Ya, betul sekali. Tentu Bapak Ibu yang sudah terbiasa melihat dunia internasional, kita sama-sama tahu bahwa adik-adik kita di Indonesia ini secara kedewasaan tertinggal jauh, secara habit juga berbeda, karakter juga berbeda, maka kita sudah bicara bagaimana caranya adik-adik di NTT ini disertakan karakter building ya, pendidikan untuk membangun karakternya, mempersiapkan mereka dengan sangat baik sejak dari NTT. Kemudian sampai dengan mereka di Jerman pun kita akan kumpulkan. Bahkan saya punya kerjaan khusus ini. Dari pembicaraan kemarin, saya sudah mulai merintis bagaimana caranya supaya saya bisa menyediakan asrama khusus mahasiswa NTT di Jerman begitu. Jadi belum terwujud, tapi mohon support dan doanya dari Bapak Ibu supaya kami bisa mewujudkan, sehingga kami bisa lebih mudah mengkoordinir, lebih mudah mengawasi, lebih mudah melaporkan, dan bisa dengan cepat memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi karena perbedaan karakter ya, dan lain-lain. Begitu. Jadi terima kasih Bapak Dirut Bank NTT. Betul, kami akan mempersiapkan ini dan program ini akan melibatkan pembicaraan dengan kepala-kepala sekolah di NTT ya. Jadi saya butuh masukan karena terus terang saya belum pernah sekalipun datang ke NTT, tapi mudah-mudahan Agustus ini saya akan kunjungi, saya akan ke Indonesia dan datang ke NTT, dan kita akan terus komunikasi erat untuk merancang terutama program karakter building ini. Jadi pemikiran kita sudah sama, Pak. Dan kami, Pak Semi dan kawan-kawan itu kemarin sampai malam di hotel masih harus bicara tentang belum bisa langsung istirahat, tapi bicara tentang karakter building ini karena memang itu concern yang sangat besar yang kita harus siapkan supaya masa depan adik-adik dari NTT ini bisa cita-citanya bisa teraih dengan baik, begitu tercapai dengan baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Silakan mungkin. Ya. Baik, Pak Dodi. Jadi salah satu solusinya untuk karakter building untuk bisa dibangun lebih spesifik adalah tadi ada program internasional kelas. Jadi itu sudah sejak kelas 10, anak-anak ini sudah disiapkan untuk dikondisikan secara lebih baik sehingga nanti ketika mereka tamat dan nanti mereka mengapply studi dan kerja di Jerman ini akan sangat lebih mudah. Jadi silakan Bapak Ibu yang tertarik mengikuti seperti yang di SMK 5, silakan nanti bisa kita tektokan untuk seperti apa membuka kelas internasional. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa sudah ada satu SMA, itu SMA Kristen Citra Bangsa. SMA Kristen Citra Bangsa ini yayasan dan juga kepala sekolahnya sudah pertemuan khusus, komunikasi khusus dengan Pak Dodi, dan mereka sudah siap untuk tahun ajaran baru ini membuka kelas internasional di sekolah mereka. Ya, ini sudah ada yang siap nih Bapak Ibu. Baik, kemudian untuk MOU Bapak Ibu di NTT baru ada 2 sekolah, yaitu SMK 1 dan SMK Negeri 4 Kupang, yaitu di sekolah saya sendiri Bapak Ibu. Tapi sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Dodi dan juga Pak Indra, sementara ini karena kami sudah dahulu mengunjungi ke Prusula dan juga beberapa tempat di sana, maka mungkin kami bisa membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi terkait dengan Ausbildung program ataupun terkait dengan international class.
Baik, selanjutnya saya beri kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita masih harus sampai jam berapa izin Pak Dodi dan Bu Nungki? Mohon izin informasi waktunya. Mungkin ada 10-15 menit lagi, Pak. Oh, baik, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Nanti secara teknis kita masih bisa komunikasi Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan nomor HP saya. Bapak Ibu yang mungkin dari selain Kota Kupang, juga Bapak Welem, ada Ibu Vero, ada Ibu Marcelina Tuan, nomornya mungkin bisa dibantu di kolom chat. Jika ada Bapak Ibu yang ingin membutuhkan informasi, bisa kita saling membantu. Selanjutnya Pak Henrik Hati, ini Kepala SMA 6 Kupang yang mungkin Bu Nungki dan Pak Dodi lihat di YouTube, di berita-berita cukup viral ya jam 5 pagi itu beliau nih orangnya nih. Ya, Kepala SMA Negeri 6 Kupang. Silakan Pak Henrik. Baik, terima kasih Pak Semi. Selamat siang. Yang saya hormati Bunda Yuli, yang saya hormati Bapak Kabid, dan tentunya Bapak Dodi, dan semua Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Ada dua hal yang mungkin saya mengusulkan. Yang pertama, program yang batas usia 35 tahun tadi Pak Bapak Semi, itu kami setelah mendengar penjelasan ini sangat tertarik, sehingga barangkali ada lembaga atau tempat khusus untuk pendaftaran dan lain-lain perlu kami peroleh itu. Perlu kami dapatkan supaya kalau ada siswa ataupun keluarga yang batas usia maksimal 35 tahun itu kita bisa bawa ke sana. Karena program ini kan berlaku untuk semua, bukan hanya sekolah-sekolah di kota atau di mana begitu. Sehingga mesti ada tempat khusus yang menampung, yang perlu diketahui saat ini supaya kami bisa berkoordinasi. Tentu dan Bapak Semi pasti kita tetap berkoordinasi itu. Kemudian yang kedua, menyangkut program internasional untuk semua sekolah, menurut pendapat saya, berdasarkan kurikulum kita, sampai dengan saat ini hampir saja, nyaris Pak, bahwa jurusan bahasa di setiap SMA itu hampir-hampir sisa satu jurusan, satu kelas. Ada yang tidak ada. Itu karena memang prospek ke depannya itu kelihatan masyarakat, bahkan orang tua melihat kurang cerah begitu. Sehingga dengan adanya program ini, maka saya berpikir bahwa pada jurusan bahasa, kita akan memasukkan ini sebagai sebuah kurikulum. Kalau kita jadikan sebagai sebuah kurikulum, apalagi dengan penjelasan Bapak tadi, saya percaya bahwa jurusan bahasa di tingkat SLTA akan hidup kembali. Sehingga barangkali karena kita semua sekolah ini, semua program berbasis kurikulum, ya, maka menurut saya program ini dimasukkan dalam jurusan Bahasa Indonesia. Sehingga ini menjadi wajib. Tadi kan program ini kan mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Sehingga sangatlah mungkin bahwa begitu banyak anak yang berniat ke sana begitu. Ada masa depan di sana. Karena selama ini program bahasa dianggap sebagai pilihan yang tidak terlalu favorit. Ini perlu kami sampaikan. Hampir setiap sekolah sekarang kan ada juga yang tidak ada jurusan bahasa, Bapak Semi. Sehingga ini yang poin penting itu. Sedangkan menyangkut building karakter atau karakter building tadi itu, saya percaya bahwa kurikulum kita sudah memberikan kelas yang khusus dalam hal karakter building ini itu pada pembelajaran P5 yang dijadikan sebagai sebuah mata pelajaran. Ini harus dipahami dengan benar. Sehingga kalau untuk karakter building ini saya simpatik dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dodi tadi. Kalau seandainya ada perguruan tinggi yang dibangun di sana khusus menampung
para siswa-siswi dari NTT atau dari Indonesia maksudnya, maka untuk karakter building dia tidak akan ragu lagi karena kita akan masukkan juga dalam P5 itu sebagai mata pelajaran. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan. Itu saja, mohon maaf kalau ada yang berlebihan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Kepsek, Pak Hendrik. Ada dua hal, pendaftaran Ausbildung di mana? Ya mungkin sekalian kami langsung jawab. Untuk NTT saat ini kita masih berpusat di Kota Kupang ini, Bapak Hendrik. Jadi kita ada 4 orang kepala sekolah ini saling support. Jadi bisa mendaftar melalui kami. Nanti mitra eksklusif dari Global Catalyst yang ada di Indonesia, yaitu yang saya sebut tadi adalah Prime Education, akan mensupport untuk training bahasanya sesegera mungkin setelah anak-anak kita mendaftar. Tadi di awal sudah saya sampaikan, kami sudah mendapatkan untuk SMK 4 dan SMA 5, ini sudah total 50 orang. Nah, nanti teman-teman lain kalau ada yang berkenan bisa untuk program Ausbildung, silakan. Dan ini maksimal usia 35 tahun kalau ingin mendapatkan dana talangan, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, kelas internasional ini memang silakan kepala sekolah mau membagi di jurusan bahasa atau bisa di jurusan yang lain, jadi tidak terbatas pada harus jurusan bahasa, Bapak Ibu. Yang kami dapatkan informasi, tapi mungkin lebih lengkap silakan Bu Nungki dan juga Pak Dodi. Ya, terima kasih. Yang pertama untuk batas usia 35 tahun ini menggambarkan bahwa yang bisa mengikuti, dan sebenarnya di program ini tidak ada batasan usia, Bapak Ibu. Tetapi kami berpikir di Global Catalyst untuk bisa yang kami pinjamkan dana talangan, kami berfokus pada yang usianya masih muda, ya. Jadi berusia lulusan SMA sampai maksimal 35 tahun dalam program pada saat dia mendaftar ke program ini. Jadi alumni dari sekolah Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan catatan mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah. Kenapa? Tadi saya sudah ceritakan, kalau kami menyalurkan dana pinjaman ini ke bukan ke sembarang orang ya, ke orang yang tidak punya dasar kerjasamanya, maka kami bisa terkena undang-undang pencucian uang di Jerman. Sehingga untuk menghindari itu, kami hanya bisa meminjamkan dana talangan kepada mereka yang mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah di mana mereka berada sebelumnya. Ya, jadi kalau sudah dapat rekomendasi dari sekolah dan sekolah itu sudah bekerja sama dengan kami, maka alumninya yang usianya maksimal 35 tahun bisa mengikuti program ini. Ya, atau bisa mendapat rekomendasi dari koordinator dan teman-teman dari kepala sekolah yang kemarin hadir di Jerman yang memutuskan mensupport program ini, itu juga bisa memberikan surat rekomendasi. Tetapi ini bukan untuk merepotkan Bapak Ibu, ini untuk melindungi supaya kami tetap bisa membantu pendidikan di Indonesia, karena kalau tanpa itu kami terancam, dalam tanda kutip terancam undang-undang pencucian uang. Jadi harus ada dasarnya dalam memberikan bantuan itu. Ya, kemudian untuk bagi sekolah-sekolah yang sudah MOU, maka alumninya itu bisa mendaftar ke sekolah tersebut langsung, tidak harus ke koordinatornya. Nanti sangat repot Pak Semi kalau semua orang seluruh NTT harus mendaftar via Pak Semi, nanti Pak Semi nggak sempat lagi menikmati ikan bakar yang enak di NTT begitu. Jadi saya pikir kalau sekolahnya sudah bekerja sama, silahkan menghubungi sekolahnya, sudah memiliki MOU, silahkan menghubungi sekolahnya. Surat rekomendasi dari sekolah tersebut sudah cukup menjadi dasar kuat bagi kami untuk menyalurkan pinjaman dana talangan. Ya. Sebagai informasi, dari total 51,7 juta rupiah yang dibutuhkan dari hulu sampai hilir sampai dengan siswa sampai dengan biaya hidup mereka di sini, itu yang bisa kita pinjamkan hanya 80% atau sekitar 42 juta rupiah kira-kira. Kami bisa saja meminjamkan 100%, tetapi kami memilih untuk tidak meminjamkan 100% supaya siswa berkontribusi, siswa dan orang tuanya ikut berkontribusi ya secara mandiri, supaya mereka ikut bertanggung jawab karena sudah merasa ikut membayar walaupun sedikit begitu. Nanti teknisnya kita bahas di
di meeting-meeting selanjutnya. Jadi kami hanya meminjamkan 42 juta karena di masa lalu pada saat kami meminjamkan 100%, siswanya tidak datang. Ke kursus itu mereka ogah-ogahan, tidak serius, tidak disiplin, dan lain-lain. Jadi pada saat mereka disuruh bayar, baru mereka merasa sudah mengeluarkan sesuatu, mereka jadi lebih bertanggung jawab untuk mengikuti program persiapan. Ya, kemudian saya sangat setuju sekali kalau ini bisa mengaktifkan kembali jurusan bahasa di SLTA. Kita tentunya akan membuat program khusus untuk NTT supaya program bahasa ini bisa menggeliat kembali, bisa hidup kembali, karena jurusan bahasa dalam hal ini terutama bahasa Jerman ini masa depannya jauh lebih jelas begitu ya dibandingkan di masa-masa lalu ambil jurusan bahasa ini, bahasa itu, tetapi dia tidak ada gambaran untuk sampai ke negara tersebut, hanya belajar bahasanya saja. Ini terima kasih atas usulannya. Kalau memang nanti didukung oleh pemerintah daerah NTT, maka kita akan membentuk tim juga untuk mensupport. Jadi kami juga ikut memikirkan bagaimana mensupport, tidak melepas begitu saja, hanya membantu dari jauh, tapi juga kami memikirkan support apa yang bisa kami berikan untuk sekolah-sekolah di NTT yang mau membangun kembali jurusan bahasa, dalam hal ini bahasa Jerman. Ya, betul. Terima kasih untuk dukungan pembangunan karakter building, karena secara teknis nanti juga kita akan membicarakan bagaimana caranya sebelum mereka berangkat, kita berikan semacam selama 2 minggu sampai 1 bulan, dikumpulkan di satu tempat, kita drill untuk menyiapkan mental mereka supaya bisa menyesuaikan diri dengan situasi di Jerman. Ya, belum untuk program ini, belum persiapan ini, belum 100% jadi. Kami butuh beberapa kali untuk diskusi dengan Bapak Semidolu dan kawan-kawan. Ya, sampai dengan kita putuskan oke, begini karakter building yang kita lakukan, tetapi betul kita akan menyentuh mereka sejak mereka belajar bahasa. Kita akan berikan informasi-informasinya sampai akhirnya sebelum berangkat mereka kita kumpulkan khusus supaya bisa lebih intensif mempersiapkan mereka secara karakter. Ya, maaf. Terima kasih. Baik, makasih Pak Dodi. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengambil sedikit kesimpulan untuk biar kita pahami bersama. Tadi disentil menyangkut dengan biaya, Bapak Ibu. Kalau di total itu ada 51 sekian, tetapi 42 jutaan atau sebesar kurang lebih 80% itu ditalangi dari Global Catalyst e.V. di Jerman. Itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk pembiayaan visa, pengurusan visa, kemudian tiket mereka dari Jakarta, starting Jakarta ke Jerman, kemudian mereka akomodasi bulan pertama di sana, oleh karena ketika sampai di sana mereka tidak mungkin mencari tempat sendiri, sehingga biaya untuk kontrakan bulan pertama itu sudah termasuk di dalam 42 juta itu ditalangi dari Jerman. Kemudian sisanya itu Bapak Ibu 9,7 juta itu biaya training, dan itu tidak disetorkan ke Global Catalyst, tetapi kepada mitra eksklusif Global Catalyst di Indonesia, itu Prime Education, yang akan melaksanakan training bahasa Jerman Bapak Ibu. Nah, itu bisa dicicil. Nanti Pak Indra ada ini, nanti Pak Indra bisa kasih simulasinya. Itu bisa dicicil selama yang bersangkutan mengikuti training bahasa Jerman selama 1000 jam atau 6 bulan Bapak Ibu di Kupang. Sementara ini kita masih di Kupang dulu Bapak Ibu karena kita baru mulai, sehingga kita juga sudah mendapatkan support beberapa guru bahasa Jerman. Nanti akan diberikan TOT dari Global Catalyst maupun dari Prime Education, sehingga ini siap. Modul-modulnya disiapkan dari Prime Education, sehingga ini akan sesuai dengan standar. Jadi minimal mereka harus mencapai level B1 Bapak Ibu. Jadi kemampuan bahasa Jermannya itu harus mencapai level B1. Pertanyaannya, kalau mereka belum mencapai level B1 bagaimana? Mereka bisa mengulang sampai mencapai level B1 tanpa harus membayar lagi. Itu garansi dari Prime Education dan juga Global Catalyst Bapak Ibu.
Jadi mereka mengulang beberapa kali pun itu tidak harus membayar lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini beberapa hal yang sekiranya kami dapatkan dari Prime Education maupun dari Global Catalyst untuk kami bantu menambahkan itu Bapak Ibu. Silakan, ini karena sudah lewat pas waktunya nih Pak Dodi dan Bu Nungki, izin Bunda Juli masih ada di sini. Mungkin ada beberapa hal yang Bunda ingin sampaikan kepada kita sebelum kita close. Bapak Ibu mungkin ada banyak hal yang ingin ditanyakan, tetapi kita masih ada di Kota Kupang, nomor kami juga sudah ada, bisa kita komunikasi. Izin Bunda Juli. Apakah Bunda terlempar tadi ya? Teman-teman bisa bantu Pak Willem. Apakah Bunda masih ada di sini? Ya, kalau sambil menunggu Bunda, mungkin izin. Ada, Bu, ada di Bunda ada. Bunda ada. Hanya mungkin tidak. Mungkin lagi ada meeting ya. Baik, apakah dari Pak Indra atau Pak Arta ada hal spesifik, mungkin tambahan yang mungkin belum sempat disampaikan tadi? Pak Indra mungkin? Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu, karena mungkin Bunda lagi juga dalam meeting atau agenda yang lain bersamaan, sehingga Bapak Ayub beliau adalah Kabid Dikmen pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami beri kesempatan untuk closing statement sekaligus kita bisa menutup Zoom meeting hari ini. Wilayah Daratan Timur, Rote dan juga Sabu. Kapan Kabupaten. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung pada kegiatan ini. Harapannya Bapak Ibu bahwa setelah kita rapat ini, ada program-program nyata yang Bapak Ibu programkan di tingkat sekolah. Tentunya kompetensi bahasa Jerman yang diperlukan, kemudian juga bagaimana melatih bukan hanya kompetensi bahasa Jermannya saja, tetapi bagaimana dipersiapkan soft skill anak. Soft skill untuk bekerja perlu penguatan dari kompetensi-kompetensi yang sesuai, yang ada di pembelajaran di kurikulum untuk penjurusan apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya minta untuk dikawal khusus program ini, dibentuk tim di tiap sekolah, dianggarkan melalui program guru tamu kalau boleh. Dianggarkan di dalam rencana kerja anggaran sekolah dan diimplementasikan dalam program kerja nyata. Untuk saat ini Bapak Ibu yang berminat, ada kontak person Kepala SMK 4, Kepala SMA 1, Kepala SMA 5, dan juga Kepala SMK 2 Kupang. Harapannya untuk supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih atas partisipasi semua. Kita akan ketemu lagi khususnya untuk tim Global Catalyst dan Prime Education dan teman-teman kepala sekolah